Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada jam saya. Berhubung kali ini kita akan melakukan observasi dengan mata pelajaran workshop mesin Alsinta, di mana materi yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah mengenai tap dan snake. Di mana tap dan snake ini sering kita pakai pada alat mesin pertanian. Kata snake ini fungsinya untuk membuat bulir, baik itu bulir dalam dan bulir luar. Tapi sebelum itu ada yang tahu apa sih fungsi dari kata snake ini sebelum kita lanjut? Kira-kira dari anak-anak sekalian. Untuk membuat drat untuk agar bisa masuk baut. Ya, drat itu yang mana baut, yang mana mur sebelum masuk ke drat. Nah, kalau kita bicara ke engineer, ke pemesinan, ada istilah mur, ada istilah baut. Dari pengertian mur dan baut ini yang mana ganda mur, yang mana baut. Sebelum kita beralih ke lebih lanjut dari sini, yang saya pegang ini, kedua buah benda yang saya pegang ini, mana baut, mana mur. Ini baut, ini mur. Oh, ini baut, ini mur. Ini buat bawah. Mana? Yang ini bawah. Yang benar. Iya, ini baut, ini baut. Ya, jadi ini baut, ini apa namanya? Mur. Jadi fungsi dari tap dan snake ini untuk membuat drat baut dan drat mur. Jadi harus bisa kita bedakan yang mana mau kita buat. Apakah kita mau membuat drat untuk baut atau membuat drat untuk mur? Jangan sampai terbalik. Ya. Jadi kalau kita berlanjut, tap dan snake ini fungsinya untuk membuat drat pada baut dan mur. Di mana tap untuk membuat drat pada mur, snake untuk membuat drat pada Baut. Oke, diingat. Jadi tap untuk membuat drat pada mur, snake untuk membuat drat pada baut. Atau biar kamu lebih gampang ingat, di baut olimu. Ada istilah kamu tap oli. Kenapa dibilang tap oli? Karena orang biasanya mau buka tap, baut tap oli. Jadi yang biasanya dibuka itu yang sering rusak di bagian deratnya. Jadi itu jadi pengingat. Nah, kalau sudah bicara masalah tap, berarti itu dia bikin drat mur. Kalau snake dia nunggu bikin drat baut. Nah, kira-kira yang sering masalah selain dari sana, kalau misalkan di masalah taruh traktor tangan, kira-kira yang sering masalah di bagian dratnya bagian mana? Buat apa ya misalnya sendok? Buat apa? Buat kop juga bisa. Yang kerjanya lebih berat apa? Baut roda. Apa juga? Pembajaknya. Jadi bagian-bagian yang mempunyai atau yang kerjanya lebih keras biasanya itu lebih cepat haus atau rusak. Jadi itu kenapa baut itu dilengkapi dengan tanda. Misalkan di sini ada keterangan 4. Nah, ini biasanya baut ini bisa menahan kekuatan atau daya kekuatan pas kamu kencangkan menggunakan alat ini. Tahu apa ini? Kunci momen. Kalau dia bertanda 4 seperti ini, dia bisa mampu menahan kekuatan kuncian 40 Newton meter. Dan beban yang bisa diangkat lebih dari 40 kilogram. Itu maksudnya. Jangan sampai keliru ya. Nah, maksudnya kayak gimana? Misalkan ini terpasang di bawah kepala silinder yang mempunyai kekuatan 40 kg Newton meter untuk daya pengencangannya. Kamu ganti baut ini dengan yang tandanya lebih kecil dari ini, terus kamu kencangkan dengan kekuatan momen 4 lebih dari atau sama dengan 40 kg Newton kilogram meter, kira-kira gimana? Gimana? Ya, pasti baut ini akan patah karena kekuatannya tidak bisa sampai di situ. Itu fungsinya baut. Jadi kalau masalah itu terjadi, misalkan baut itu patah, terpaksa harus kita apain?
kita bikin berat ulang. Atau misalkan dia patahnya masih ada ujungnya, bisa kita las, kemudian kita keluarkan ujung bautnya. Tapi kalau sudah terlalu dalam, kita apain? Apa? Ya, kita bor, kemudian kita bikin berat ulang yang sesuai dengan ukuran dari baut tersebut. Kalau misalkan terpaksa harus lebih besar, gimana? Misalkan yang ukurannya 5 mili, terpaksa karena dia sudah gaul, kita apain? Misalkan di kepala silindermu, dia mempunyai baut di kepala silindermu atau di bagian mesin. Di bagian mesin dia mempunyai ukuran berat 10 mm. Karena dia dol berat di bagian yang harus kamu pecahkan, kita apain? Nah, kalau yang tadi kan dia patah, tinggal kita bor bikin berat ulang. Kalau sekarang dia sudah dol, nggak bisa kita ukur dengan buat ukuran semula. Gimana caranya kira-kira? Apanya? Tak dan sini itu tadi ya. Jadi kalau dia sudah dol, kalau kamu tidak mau las tutup dia, terpaksa harus kita bikin ukuran yang lebih besar. Kalau ada las, kita tutup dulu lubangnya, baru kita bikin sesuai ukurannya. Jadi itu. Oke, sekarang kita beralih ke peralatannya. Di sini ada alat tap dan seni. Gimana fungsinya? Untuk membuat berat, baik itu berat luar dan berat dalam. Dari sini, mana berat luar, mana berat dalam? Yang dua ini. Ini berat luar, berat dalam. Mana? Nah, karena ini dia letaknya di dalam nih, ini yang di dalam ini berat luar. Jadi selain ini untuk tap, ini seni, ini juga berat dalam dan berat luar. Biar istilah-istilah itu kamu tidak bingung. Ya, oke, itu alatnya. Kalau mau bikin berat dalam atau untuk mau bikin tap, kita menggunakan bagian komponen yang di sini. Ini kita sebut alat tap untuk membuat berat dalam. Kalau yang ini kita gunakan untuk berat luar atau seni. Ini untuk membuat berat luar. Ini untuk membuat berat dalam. Dan ukuran dari alat ini berbeda. Beda. Di sini kalau kamu lihat, di sini ada ukuran 1 mm dan 0,6 dan seterusnya. Jadi kalau kita biasanya kalau di mesin itu, kalau baut itu kita istilahnya identiknya, identik kita cuma mengukur kepala baut. Terus kita bilang kepala baut itu ukurannya kunci 8, 10, 12 dan seterusnya. Tapi yang benar itu apa? Ukuran dari beratnya, berapa dia meternya. Kalau ini kita biasa pasang atau kita biasa sebut ukurannya 12 mm untuk kuncinya. Tapi ukuran beratnya berapa? Kita harus ukur menggunakan jangka sorong. Kalau yang 12 itu biasanya dia berukuran berapa? Kira-kira? Kalau coba diukur. Itu yang bagus. Diukur berapa dia itu? Berapa? Ingat, untuk mengukur dia punya ujung. Yang mana kita pakai ujungnya? Nah, dan untuk mengukurnya tidak boleh di bagian lembah dan gunung. Di terat itu ada bagian lembah dan bagian gunung. Bagian gunung itu apa? Bagian yang menonjol. Bagian lembah itu bagian yang masuk. Kalau kamu mengukur harus bagian gunungnya kedua sisinya. Jangan sampai kamu masukin dia. Nah, ujung dari alat ukur ini itu ini kan untuk daerah pengukuran. Tapi
karena itu dia ukurannya atau media yang akan kamu ukur itu dia bentuknya bersiku-siku. Jadi usahakan pakai yang di sini biar dia tidak masuk ke bagian lembak yang ini. Kalau kamu pakai ini nanti takutnya dratnya masuk ke bagian lembak, kan salah ukuranmu jadinya. Coba diukur bagian yang tengah, dan harus di ujung gunungnya, bagian gunung. Berapa itu? Berapa? Masa udah lupa? Berapa? Lupa cara baca. Itu kita harus tambahkan skala utama dan skala minus. Skala utamanya yang sejajar dengan angka 0. Berapa? 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 Nah, berarti ukuran dari yang kita pakai baut untuk mengencangkan 12 mm yang disebut pakai 12 itu, ukuran sebenarnya itu sebesar 6 mili. Jadi kalau kamu bikin mur drat, kamu cari yang ukurannya 6 mili. Kalau ini kan 10, cari yang 6. Bener ada 6 itu? Yang benar itu antara 8 dan 6 ya. Ini sama yang ini 6 kayaknya. Itu masa cara kamu baca. Delapan mm. Jadi itu kamu harus lihat antara 6 dan 8 biar lebih akurat. Tinggal kamu samain, jangan sampai kamu keliru nanti. Nah, kira-kira kalau kamu sama enggak? Kalau dia sama berarti ini yang kita pakai. Jadi jangan sampai bingung ya. Jadi misalnya kamu bikin drat 8 atau ukuran drat 10, tinggal cari yang sesuai ukurannya sama dratnya. Nah, kalau misalkan kamu tempatnya jauh, tinggal pakai alat ukur berapa diameter yang akan kita gunakan. Dan ingat, untuk mengebornya tidak boleh apa? Misalkan saya mau bikin mur dalam untuk memasukkan drat 12. Gimana kira-kira untuk bikin dratnya? Untuk mengebornya. Kan kita harus bor dulu di sini. Gimana? Ngerti maksud saya? Kalau saya bor seukuran 8 mm, bisa nggak dibikin drat? Nah, jadi harus kita bikin yang lebih kecil dari 8 mm. Jadi standarnya itu sebenarnya ada rumusnya. Nanti saya kasih di materinya. Itu diameter ini dikurangi diameter yang akan kamu kerjakan dikalikan dalamnya. Tetapi dia lebih simpel gini caranya. Untuk mengukur atau membuat drat ini untuk murnya, tinggal kamu kurangi 1 mili maksimal. Misalkan ini 8 mili, cari mata bor yang ukuran 7 mili. Ya, misalkan mau ke bor 10 mili, cari mata bor yang ukuran 9 mili. Ya, jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti ini patah karena ini baja. Ya. Kalau baja itu sifatnya getas. Kalau dikasih beban berlebih dengan singkat atau dengan terlalu cepat atau terlalu kuat, otomatis ini akan langsung patah. Ya. Oke, sebelum kita mulai melakukan praktik, kita harus tahu bagian-bagian dari alat tak dan seni ini. Ini mata, sini apa tak? Sini
mili. Ini mata sene, ini mata tak. Ini mata sene, ini mata tak. Kalau ini apa? Oke, ini adalah hand atau pegangan dari apa? Tangan dari mata seni. Oke, mata sene. Jadi ingat, jangan sampai terbalik matanya. Coba ambilin sekali, ambil. Ini masih elok ada ini. Ya, jangan sampai terbalik, mana sene, mana tak. Ya, harus pas. Nah, kalau kita di motor, di bengkel, baik itu bengkel otomotif maupun bengkel pertanian, tidak apa-apa kita salah sebut, intinya kamu tahu apa itu. Ya, tapi kalau dunia pendidikan harus pas, karena mungkin nanti kamu ujian, kamu ditanya mana tak mana sini, kamu jawab yang salah, yang satu yang sini kan salah. Tapi kalau masih di dunia kerja, ya tidak terlalu ketat, masih bisa kita salah, tapi asal kita ngerti. Tapi kalau dunia industri tidak boleh salah, ataupun dunia pendidikan. Kenapa? Ilmu atau alat teknik itu harus teliti. Ya, jangan sampai salah, karena kita kerja sepersekian mili. Salah ukuran, salah alat, salah bikin drag, salah bikin baut, salah bikin as, nggak bisa terpakai. Oke, ini stang untuk membuat apa? Seni. Ini apa? Oke, ini setang atau pengunci untuk membuat tak. Sudah tahu kan? Ini stang untuk tak, ini tang untuk seni, ini mata untuk tap, ini mata untuk. Oke, jadi ukurannya tidak kamu baca di unitnya. Oke, saya bingung lagi kan? Itu maksud sekarang. Nah, sekarang kita coba untuk membuat drag. Misalkan saya membuat drag 12. Oke, kita ukur berapa diameternya. Sekitar 8 mili. Untuk membuat mur dalamnya atau tapnya, kita harus menggunakan mata bor yang ukuran 7 mili. Oke, 7 mili kita cari dari mata bor. Oke, ini mungkin karena dia salah penempatan. Ini yang seharusnya 7 mili ya. Kita nggak 7 mili ini. Ya, tidak benar karena itu lebih besar beratnya ketimbang mata bornya. Jadi kita pakai mata bor yang 7 mili. Ingat, harus lebih kecil dari berat lautnya. Nah, kemudian kita pakai bor. Nah, kita coba di media plastik biar lebih cepat ya, karena waktu kita terbatas. Seharusnya kita pakai media besi. Dan nanti untuk selanjutnya karena praktiknya harus pakai besi ya. Kemudian ini kita bor. Misalkan kita bor di sini. Sama di sini juga prosesnya kayak gini ya. Di besi, di aluminium ataupun di kayu bisa doang. Kalau sudah, tinggal kita cari yang ukurannya berapa. 8 mili. 9. Ini ya, sama enggak? Oke, sudah. Nah, dan ingat, mata sene itu ada 3 jenis ya. Karena kita yang punyanya di sini cuma 1 jenis. Ini kalau kamu lihat ujungnya ada bagian yang tajam. Nah, ini kita gunakan untuk awalan. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama menggunakan mata tap yang ujungnya tajam. Yang kedua setengah tajam. Yang ketiganya tumpul. Tapi berhubung alat kita cuma ada yang ini, nanti kita bawain yang lebih lengkap ya. Jadi perlu diperhatiin. Kalau untuk membuat awal yang pertama harus pakai yang ujungnya lebih tajam. Yang kedua
sini sebelum kita pakai kita harus melakukan penguncian. Ini alat di bagian hand atau pegangan dari tab. Ya. Ini harus dikunci kuat. Kalau bisa pakai tang ya. Pakai tang untuk kunci, dan ingat untuk membuat drat ini kita harus membentuk sudut 90 derajat. Misalkan karena ini medianya plastik jadi tidak terlalu sulit. Nanti kalau medianya besi harus kamu pakai rabun. Video harus sana itu rabun untuk sebagai catokan biar media kerja kamu tidak bergerak. Karena saya bilang tadi, kalau kamu mau bikin drat, kalau dratnya bengkok, otomatis bautnya juga ikut bengkok. Kekencangan juga tidak bisa maksimal. Oke. Setelah kita buat seperti tadi, kemudian kamu letakkan di sini. Ingat harus benar-benar lurus 90 derajat baru kamu putar. Ini kita simulasiin. Ini kita bikin di besi ataupun di aluminium. Kalau sudah full bisa masuk, tinggal dikeluarkan. Misalkan nanti kamu bikin drat 12 seperti ini atau drat ukuran 8 mili. Caranya kalau di besi, misalkan ada keras, pertama kamu gerakkan, balik lagi, gerak, balik lagi, gerak sampai dia jadi drat dalam. Jangan sekali putar ya. Karena ini media kita pakai plastik, makanya gampang kita bikin. Tapi ini kan untuk simulasi, ya cepat atau proses kerjanya cepat kamu tahu. Kalau sudah jadi, tinggal kamu keluarin. Sekarang kita coba, bisa nggak masuk ini? Jadi sudah bisa, kita sudah bisa membuat drat dengan ukuran 8 mili. Atau kalau orang bengkel atau orang bengkel pertanian menyebutnya ukuran 12 pada kepala bautnya. Karena baut yang digunakan itu biasanya kalau dia pakai kunci 12, bautnya pasti kunci 12 baut, dibilang baut 12. Baut 14 dipakai kunci 14 dengan sini pasti bilang baut 14. Tapi ukuran sebenarnya adalah berapa ukuran dari drat itu. Tapi biasanya menyebutnya seperti itu, asal dimengerti dia ya. Oke. Kira-kira sekarang kalau saya suruh bisa nggak? Oke, coba kamu bikin yang ukurannya salah satu dari ini yang kamu bisa. Mana yang harus saya pakai? Misalkan ukuran drat yang ini, yang mana harus saya pakai? Dicoba satu-satu. Ini medianya untuk parit, ini untuk ya, salah satu dari ini. Jangan pakai yang ini karena ini ya sudah. Misalkan kamu buat drat yang parit, buat drat pakai ini, dan buat drat pakai ini. Usahain pakai bor kira-kira yang mana yang harus saya pakai. Kamu yang ukur sendiri, harus bisa terpasang. Ya, itu ini alatnya. Videonya ini temannya yang kerja. Kerja. Dicari ukurannya ya. Kalau masih misalkan ragu, gunakan yang kasorol ya, untuk menentukan yang mana yang pas. Ingat, mata bor yang kamu gunakan tidak boleh sama ukurannya. Maksimal 1 mili, tidak boleh lebih dari 0,5 mili. Biar cepat. Nanti kalau perhitungannya saya kasih materinya nanti biar kamu ingat. Karena biasanya kalau kita praktik lebih cepat ya. Masa tidak bisa buka bor? Gimana ini? Untuk bor di sini ada apa? Switch. Kalau kamu tekan yang di sini, karena ini yang kamu tekan bagian kanan, dia akan muter ke kanan. Kalau tekan yang sini, yang kiri, berarti dia posisi di kiri, dia akan muter ke kiri. Sementara untuk membuka bawah, kita muternya ke arah
kiri. Jadi kamu setel ke Kiri. kiri. Kemudian ini dipegang, boleh ditekan, otomatis mata bornya akan terbuka. Kalau masanya gimana? Kanan. Ya, jangan sampai itu aja nggak diingat. Buat atau gimana itu? Lihat harus lurus. Meja kerjamu harus lurus. Oke. Ya. Terus pakai apa? Ya, diputar, usahain tabnya ya, jangan sampai medianya. Tapi tidak apa-apa karena ini kita simulasiin ya. Karena kalau di aslinya tidak mungkin kamu bisa putar media kerja ya. Yang bisa kamu putar cuman bagian tabnya. Pakai intannya. Lotnya kuat. Cobain tarik juga. Sudah setelah begini. Tinggal dikeluarkan. Tidak dikeluarin, sudah bisa. Oke, sudah. Yang mana yang dibikin tadi? Yang ini. Berapa ukurannya tadi? Sudah terbaca? Berapa ukurannya? Pakai bor Mata pakai bor mata 6 mili. Berarti ini ukurannya 7 milimeter. Itu antara 10 sama 12 stopnya ya. Apa ini kamu nggak bisa bikin ratnya ya. Kalau bautnya tinggal kamu cari pakai yang mana. Coba tarik, coba kita lihat tarik. Mana dia matanya tadi yang ini? 7, ini 7 mili. tumpul ya Pak Bos. Terlalu kecil kayak mata bornya. Pas dia 8 ini 9. Oh ya, coba lebih kuat lagi, lebih kuat ditekan. Lebih kuat ditekan. Nah, masuk dia. Masuk. Nah, lebih kuat ditekan ya. Nah, itu kenapa mata tab ini ada 3 jenis ya. Ada bagian yang tajam, setengah tajam dan tumpul. Jadi misalkan yang kamu bor terlalu kecil kayak tadi, bisa kita gunakan untuk membuat drat. Kalau misalkan terlalu kecil kayak tadi kamu bor, kemudian alatmu terlalu tumpul, berarti apa? Kita akan agak kesulitan, bisa tapi agak kesulitan itu untuk membuat tabnya. Karena ini berhubung media kerjanya plastik jadi enak. Tapi kalau media kerjanya logam, baik itu besi maupun aluminium, itu kita akan agak kesulitan. Ya, itu mungkin dia pakai baut 12 atau ukuran 13 ya, 13 mm. Ya, kalau ukuran kunci. Ya,
yaitu 12 di atas pedodora, berarti ukuran antara 13 mili 13 untuk kunci dan 14. Jadi kamu bisa bikin beratnya gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Nah, kalau bikin seni sama ya. Misalkan kalau seni, saya mau bikin berat 12 kita sebutnya, sementara kalau kita ukur ini ukurannya 8 mili. Kalau ini dulu kira-kira kita apain? Sementara saya harus bikin berat bautnya harus sama seperti Dia dong. ya. Bilas. Nah, kita harus ukurannya lebih besar dari ini. Misalkan ini ukurannya 8 mili, kita harus las sampai dia ukurannya 9 mili, baru kita bisa bikin beratnya. Nanti jangan sampai kamu ini mau bikin 8 mili, kamu lasnya sampai 12 mili, ya nggak bisa masuk alat seni. Jadi maksimal itu harus 1 mili lebih atau kurangnya. Masih range yang masih bisa wajar itu 1 mili. Jangan sampai terlalu lebih ya. Kenapa? Alat yang kamu pakai ini baja. Kalau medianya plastik mau bikin caranya. Tapi kalau dia bikin di besi, bikin di aluminium, kalau terlalu tebal atau terlalu besar, yang harus kamu bikin nanti harus bikin pakai seni atau tapnya, kamu akan agak ke ujung-ujungnya nanti ada 2 kemungkinan. Kamu bisa bikin berat ini dan bisa jadi, atau alat yang kamu gunakan akan rusak. Karena apa? Dia kerja tidak pada semestinya. Dan kira-kira yang bikin baut itu cepat dol apa juga kira-kira caranya? Nah, komen tangannya apa? Oke, kencangannya terlalu Keras. keras, bisa bikinnya patah. Dan apa lagi? Misalkan di bawah tap di motor dia itu, di telapak tangan itu. Kira-kira kalau dia dol botaknya bikin dia betul apa? Kira-kira selain kencangannya terlalu kencang, apa juga selain itu? Anunya apa? Getarannya. Masa getaran. Di bawah tapnya, nggak bawah taponinya. Kira-kira apa yang mungkin dia bisa dol selain kencangannya yang terlalu kencang? Yang biasanya bikin dia dol itu apa? Kamu buka kondisi masih panas, ya. Jadi mengerti? Oke, jadi kesimpulannya di sini, tap dan seni ini adalah alat yang kita gunakan untuk membuat berat luar untuk seni, untuk membuat berat dalam untuk tap. Di mana bagian-bagian alat ini ada bagian mata tap dan ini mata seni. Di mana kedua mata ini membutuhkan alat untuk pengunci. Di mana alat penguncinya ini adalah alat pengunci untuk seni, ini adalah alat pengunci untuk tap. Oke, dimengerti sekarang alat tap ini. Nah, di mana untuk melakukan proses kerjanya kita membutuhkan alat tambahan. Kita membutuhkan apa ini? Bor. Dan ini mata bor. Oke, untuk menentukan ukurannya kita harus mempunyai jangka sorong atau alat ukur untuk mengukur besar dari ukuran derat, bukan baut ya, deratnya. Oke, dimengerti sampai di sini. Mungkin untuk membuat sini ini waktunya mepet. Di pertemuan selanjutnya untuk video atau proses pembuatan seni atau untuk membuat berat luar pada laut. Oke, kira-kira masih ada pertanyaan? Ada yang perlu ditanyakan di sini? Mengerti? Kalau saya mau bikin sampai lagi, kalau saya mau bikin berat ukuran 8 mili, saya gunakan mata bor ukuran 7. Kalau saya mau bikin berat tap ukuran
Ini kan saya mau bikin ukuran 8 mili. Berapa ukuran dari besi ini yang harus saya gunakan biar dia bisa saya buat baut dengan ukuran 8 mili? Berapa? Berapa diameternya? Yang tadi kan kalau ungkap kita gunakan bor. Kalau untuk 8 pakai 7 mili. Kalau yang ini saya mau bikin baut, ini untuk membuat ukuran 8 mili. Berapa diameter benda kerja yang harus saya bikin? Ukuran diameternya. Kok ada 8? Sebenarnya saya bikin 8. Ya. Lebih dari benda kerjanya. Oke. Kemudian kalau kita mau ke RPP yang harus kalian pelajari di sini, kalian harus bisa mengoperasikan alat apel seni. Sudah bisa? Sudah bisa. Kemudian di sini mengidentifikasi komponen. Komponennya apa saja? Saya sebutin di sini. Biar waktunya cepat. Ulang lagi. Ini pegangan untuk Apa? mata atau seni. Kalau ini apa nih? Pegangan untuk mata tak. Kalau ini? Seni. Ini? Oke. Kalau di sini penggunaannya sudah bisa ya. Kemudian permasalahan. Misalkan nanti di baut tap olimu dia dot. Kira-kira apa yang harus saya lakukan di tap oli motormu? Apa yang harus saya lakukan? Kalau dia dot, Metapan tap apa? Sini. dibuat derat atau bergerak dalam. Berat, dalam sedikit. Tap. Kalau dia dot berarti ukurannya harus lebih besar. Nah, kalau saya mau bikin ukuran seperti semula, saya apa ya? harus dilas. Oke, harus dilas. Sudah ngerti kan? Tidak boleh lebih dari 1 mili. Oke, pas. Kemudian di sini, nah untuk gambar proses kerjanya sudah tadi ya. Kemudian penggunaan atap sudah. Nah, perkakasnya selain ini kita gunakan bor, ini kunci momen untuk mengetahui apakah kencengan yang kita bikin sesuai sama kekuatan dari baut untuk fungsi kunci momen ya. Kemudian materinya nanti saya kasih ya. Pada waktunya juga tidak terlalu lama. Ya, seharusnya 4 jam. Kita cuma bisa beberapa menit. Oke. Proses kerja sudah ya. Kerja sudah. Di sini sudah bisa melakukan proses pengerjaan. Oke. Kalau sudah kita simpulin. Simpulnya di sini adalah alat tata seni ini kita gunakan untuk membuat derat luar dan derat dalam dan memerlukan media kerja tambahan alat bantu ada bor, kemudian ada jangka sorong, kemudian mata bor. Jadi komponen itu harus ada. Kemudian di sini yang harus ada juga